Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang untuk yang beragama selain Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bu Siti Rosidah. Kepada yang terhormat Bu Yeni selaku Kepala UPTSD Negeri Pagerwojo 1, kepada yang terhormat Bapak Ibu pendamping UPTSD Negeri Pagerwojo 1, hari ini di hari yang berbahagia ini kita akan menyimak diseminasi positif yang sudah dilakukan oleh rekan kerja kita. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan acara yang akan kita laksanakan pada siang ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Siti Rosidah, yang keempat penutup serta doa. Marilah kita awali kegiatan di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan hari ini akan disampaikan oleh Kepala UPTSD Negeri Pagerwojo 1 kepada Bu Yeni Purwanti, dipersilahkan. Terima kasih Bu Siti selaku pembawa acara dalam kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru UPTSD Negeri Pagerwojo 1, terkhusus kepada Ibu Siti Rosidah selaku calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah hari ini dengan suasana yang sangat cerah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan itu patut kita syukuri sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita benar-benar syukuri Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja sambutan saya untuk kegiatan hari ini tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Rosidah selaku calon guru penggerak angkatan 11 benar-benar ada manfaat barokah untuk kita semuanya selaku pendidik yang nanti harapannya menjadi agen perubahan, tentunya membawa pendidikan ini ke arah yang lebih maju. Dan tentunya harapan yang sangat besar kami sampaikan kepada Ibu Siti Rosidah dan tentunya kepada Bapak Ibu guru semuanya agar nanti apa yang disampaikan hari ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di lingkungan sekolah kita tercinta. Mungkin itu saja sambutan saya untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk selanjutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Yeni diucapkan terima kasih. Budaya positif. Seperti yang kita ketahui semua Bapak Ibu bahwa sekarang ini yang paling penting adalah penumbuhan karakter. Nah, mungkin di sekolah itu dimulai dengan budaya positif begitu ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke materi inti pada kegiatan kita siang ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Siti Rosidah. Kepada beliau dipersilakan. Jangan lupa tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang merupakan tugas bagian dari guru penggerak angkatan 11. Lanjut. Sebelumnya budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Dan kebetulan untuk di sekolah ini kita sudah menerapkan budaya positif. Di sini contohnya adalah membiasakan untuk pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, kemudian pembiasaan untuk seperti contohnya Pancasila, kemudian profil pelajar Pancasila, menyanyikan lagu wajib. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama budaya positif. Dari budaya positif, sebelumnya yang harus kita lakukan itu adalah 7 budaya positif, diantaranya 1. Perubahan paradigma belajar, yang nomor 2 adalah disiplin positif, yang nomor 3 kebutuhan dasar manusia, nomor 4 motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru, nomor 6 keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Itu adalah konsep utama dari budaya positif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, terlebih dahulu harus menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, agar nanti murid-murid bisa berpikir kritis, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebelumnya kita harus memberikan suasana yang nyaman dan aman. Apabila kita misalkan dalam menerapkan budaya positif tidak ada lingkungan yang nyaman, maka otomatis nanti budaya positif tidak akan terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena posisinya itu harus dimulai dari diri sendiri. Seperti kita kalau ingin melakukan sesuatu, kita harus merasa nyaman dulu. Setelah itu baru kita bisa menerapkan budaya positif. Untuk selanjutnya nomor 2, disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri untuk mengontrol dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari orang lain. Disiplin diri membuat orang dapat menggali potensi menuju ke sebuah tujuan. Jadi disiplin positif itu memang kita awali dari diri sendiri. Tidak harus menunggu diperintah, tidak harus menunggu disuruh-suruh. Jadi lahir dari sendiri. Misalkan kita biasanya melakukan pembiasaan pagi, jadi kita harus berangkat pagi untuk menyapa anak-anak, menyambut anak-anak. Kemudian pembiasaan pagi juga kita harus dari diri sendiri, nggak usah menunggu orang lain, langsung bertindak. Nah, itu adalah dari disiplin diri sendiri. Kemudian selanjutnya di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dengan apa Bapak Ibu kita bertahan hidup? Makan. Kemudian selain makan, ya mesti minum Bapak Ibu, serta Jadi itu adalah yang nomor 1, kita harus bertahan hidup dengan cara apa? Dengan cara makan, minum. Dengan itulah kita dapat hidup dengan baik. Tanpa adanya makan minum ya lemes. Seperti ini Bapak Ibu, kita sosialisasi seperti ini. Tanpa ada minuman juga mesti kok melak ya. Nah, seperti itu. Yang nomor 2 adalah kasih sayang. Kasih sayang maksudnya kita dalam keluarga pasti ingin dicintai, dihargai. Karena kalau kita tidak dihargai, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Longsor, Bu Tati. Nah, jadi kasih sayang itu perlu
perlu kita memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, sebaliknya orang lain juga perhatian kepada kita. Karena itulah nanti kebutuhan dasar kita akan terpenuhi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Di sini kebebasan. Contohnya, kebebasan misalkan saya ingin ke sekolah naik sepeda sendiri. Itu kebebasan. Kebebasan memilih. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan kita apa Bapak Ibu? Yang cewek-cewek shopping. Nah, pasti kesenangan kita adalah shopping, belanja. Itu kesenangan kita yang memang harus dipenuhi. Selain shopping, mungkin bisa ya bolan, jalan-jalan. Itu biar apa? Kita punya rasa senang, menghilangkan rasa stres. Jadi itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah diterima dengan baik. Apapun kekurangan kita, apapun kelebihan kita, bila kita dapat diterima dengan baik, pasti kita akan hidup dengan nyaman. Baik Bapak Ibu, kita saksikan video 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan, Bu Siti. Baik, slide selanjutnya. Nah, itu tadi adalah sebuah video di mana ada murid dia ketika bekalnya itu direbut oleh temannya. Nah, dari video itu tadi dapat kita simpulkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Adit, anak yang merebut itu tadi adalah yang nomor satu adalah bertahan hidup. Adit lapar sehingga dia merebut makanan yang dibawa oleh temannya. Itu adalah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Karena Adit tadi merebut bekal temannya, jadi otomatis temannya jadi memperhatikan Adit. Karena diribut, otomatis kan dia diperhatikan. Nah, jadi kebutuhan yang dipenuhi adalah kasih sayang. Selanjutnya penguasaan. Adit karena telah berhasil merebut bekal, jadi dia merasa hebat. Jadi itu adalah penguasaannya dia. Oh, aku hebat karena aku bisa merebut bekalnya milik dia. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kesenangan karena Adit itu suka melihat wajah dia yang ekspresinya cemberut karena bekalnya diambil. Ekspresinya itu cemberut, marah. Nah, Adit melihat itu tuh senang. Jadi rasa senang dalam hatinya itu otomatis terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah di sini mohon maaf, di sini selanjutnya adalah Adit merasa bosan karena bekal yang dibawa oleh ibunya itu mungkin tidak cocok sehingga dia merebut bekal milik temannya yang menggugah selera. Nah, itu tadi adalah 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Adit. Selanjutnya, nomor 4, teori motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang kita akan membahas motivasi yang ada dalam diri kita. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, kita ada tugas banyak menumpuk, kita otomatis malas. Tapi karena takut dihukum, takut diceramai teman kita, akhirnya kita terpaksa melakukannya. Nah, itu jadi motivasi eksternal, jadi bukan motivasi yang ada dalam diri kita. Aku diseneni, takut dimarahi, akhirnya mau tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tugas menumpuk banyak, males, tapi kalau nggak dikerjakan nggak dapat hadiah. Lebih baik dikerjakan saja, otomatis nanti kan tidak dapat hadiah. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri.
Untuk selanjutnya adalah motivasi internal. Motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri kita karena ingin kita itu misalnya bekerja dengan baik, otomatis kita dapat menghargai diri sendiri dan inilah yang menjadi motivasi internal. Di sini ada beberapa video yang bisa panjenengan saksikan. Yang nomor satu adalah untuk menghindari hukuman. Silakan. Nah, itu tadi adalah video bagi menghindari hukuman, di mana karena takut dihukum, males diceramai, males diomeli, nah akhirnya dengan terpaksa melakukan pekerjaan itu. Itu adalah merupakan contoh dari motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya adalah ini juga termasuk motivasi eksternal, di mana melakukan pekerjaan karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, baik, itu adalah contohnya untuk mendapatkan imbalan karena ingin dapat hadiah. Untuk selanjutnya ini adalah contoh yang baik, motivasi internal. Saya langsung di Terima kasih, itu tadi adalah 3 video dan terima kasih atas bantuannya ibu-ibu semuanya untuk videonya. Itu adalah beberapa contoh tentang motivasi. Jadi yang lebih baik yang harus kita lakukan adalah motivasi internal, di mana kita harus melakukan pekerjaan dengan senang hati, ikhlas, dan dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan karena nggak ada hadiahnya, jangan karena memang takut dihukum. Jadi itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Untuk selanjutnya adalah nomor 5, restitusi posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, kita memegang posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang nomor 2 adalah pembuat rasa bersalah, yang nomor 3 teman, 4 pemantau, dan nomor 5 adalah posisi sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu video. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berarti
Baik, itu tidak adalah posisi sebagai penghukum, di mana sebagai seorang guru, kalau melihat anak-anak itu melakukan kesalahan, otomatis langsung menghukum tanpa tanya terlebih dahulu alasannya apa. Wes mau tidak mau, wes sana keliling lapangan, berdiri di depan tiang. Kemudian adanya marah-marah. Ayo, siapa di sini yang suka marah-marah? Siapa di sini suka marah-marah? Saya juga sering marah-marah. Jadi itu adalah posisi sebagai penghukum, di mana langsung menghukum murid yang bersalah tanpa tahu terlebih dahulu alasannya. Kemudian nadanya juga marah-marah. Kemudian suka menghadik, kemudian ya seperti kaca pinggang seperti ini, marah-marah, terus menunjuk-menunjuk. Nah, itu adalah posisi sebagai penghukum. Untuk selanjutnya di sini adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Baik, itu tadi adalah pembuat merasa tidak ada, karena kebanyakan posisi sebagai penghukum di sini. Langsung menghukum. Nah, itu tadi adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi nadanya seperti agak kasihan seperti itu ya. Terus nadanya juga lembut, tidak marah-marah seperti penghukum, tapi itu dapat membuat rasa bersalah pada si murid. Seperti itu. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya di sini adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, itu adalah posisi sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya mengajak bercanda. Oh, kok pintar, kamu kok terlambat lagi. Seperti itu. Itu adalah posisi sebagai teman. Jadi diajak bercanda. Tapi kalau posisi sebagai teman ini adalah si anak itu menjadi ketergantungan. Istilahnya jaga nih. Jadi seumpamanya melakukan kesalahan lagi, otomatis pasti nanti juga nggak akan dimarahi, pasti nanti akan diajak bercanda seperti itu. Jadi posisi anak seperti ini jadi tidak akan mandiri, ketergantungan. Untuk selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau atau monitor.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus keluar di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, itu tadi adalah posisi sebagai pemantau, di mana pemantau ini adalah mengingatkan kembali akan peraturan, akan kesepakatan, kemudian mengingatkan kembali akan konsekuensinya. Jadi awal pasti kita membuat suatu kesepakatan ya. Jadi seumpamanya si anak melakukan kesalahan, nah konsekuensinya apa? Nah di sini adalah posisi sebagai pemantau mengingatkan kembali kesepakatan apa, kemudian konsekuensinya apa. Nah, di sini nanti anak pasti akan mandiri karena tahu konsekuensinya apa. Jadi dalam posisi pemantau ini, anak-anak bisa lebih mandiri. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu adalah contoh dari posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana sebagai manajer selain mengingatkan tentang kesepakatan, juga dapat menuntun anak untuk berpikir kritis. Jadi anak-anak itu diarahkan untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah dilakukan. Seperti ini, Naren, karena masalahnya adalah terlambat ke sekolah, jadi ibu guru sebagai posisi sebagai manajer mengarahkan, terus bagaimana caranya seumpamanya kamu tidak terlambat. Jadi anak-anak diarahkan untuk berpikir kritis. Jadi ini tadi adalah bisa memberikan jawaban kalau kita tidak ingin terlambat, pasti untuk menyalakan alarm, kemudian bangun lebih awal. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang memang diutamakan untuk dilakukan dalam kita menangani masalah pada si anak. Karena dengan posisi manajer seperti ini kita dapat menjalin komunikasi dengan baik dengan anak-anak. Kemudian anak-anak juga bisa berpikir kritis untuk bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti awal pelajaran baru pasti sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Dan di sini adalah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Universal itu tidak memandang ras, suku, agama, kemudian dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Quran 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan.
Nah, di sini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Sebelum kita mengarah kepada keyakinan kelas, itu kita terlebih dahulu adalah mencari kesepakatan kelas. Biasanya kan kita pada anak-anak kita akan membuat kesepakatan kelas. Coba kalian ungkapkan apa yang menjadi keinginan kalian. Nah, anak-anak biasanya seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang melakukan bullying, dilarang terlambat ke sekolah, dilarang makan di rumah, tidak boleh merusak sapu, tidak boleh merusak sulap. Nah, kalimatnya anak-anak seperti itu, ya. Nanti kita globalkan menjadi kalau merusak sapu, merusak alat kebersihan, masuknya adalah dilarang merusak fasilitas sekolah. Pasti anak-anak mesti dilarang, tidak boleh. Nah, itu adalah suatu kesepakatan kelas. Kita merubahnya kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah dari kesepakatan kelas, kemudian diganti dengan kalimat yang baik. Seperti contohnya nomor 1, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang 1, dilarang melakukan bullying. Kemudian kata-kata positifnya adalah hormati orang lain. Selanjutnya dilarang terlambat ke sekolah. Kalimat positifnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang terakhir dilarang merusak fasilitas sekolah. Kalimat positifnya adalah menjaga fasilitas sekolah. Jadi kalimat itu tadi diganti oleh kalimat positif. Sehingga nilai-nilai kebajikan yang akan dituju, buanglah sampah pada tempatnya nanti akan melatih anak-anak bertanggung jawab. Itu nilai yang akan dituju. Jadi kalau membuang sampah di tempat sampah berarti anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap kebersihannya. Selanjutnya, hormati orang lain. Nilai kebajikan yang dituju di sini adalah anak-anak akhirnya dapat menghargai orang lain, tidak membuli, kadang-kadang bertengkar, berkelahi, kadang teman-temannya jalan dijegali. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang dituju, dapat menghargai orang lain. Selanjutnya, datang ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikan yang dituju adalah anak-anak jadi lebih disiplin. Kemudian bisa juga mandiri. Jadi bisa mengatur waktu dengan baik. Yang terakhir adalah menjaga fasilitas sekolah. Nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab. Ini adalah sekedar beberapa contoh keyakinan kelas yang dibentuk. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan di kelasnya masing-masing. Terus selanjutnya, nah, dari contoh tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Jadi kalimat dilarang tadi diganti dengan kalimat positif. Nomor 2, keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, yang penting bisa dipahami dan diingat oleh anak-anak. Lingkungan tersebut, misalnya di sekolah ya harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Di kelas juga harus disesuaikan di lingkungan kelas. Kemudian untuk dokumentasi, untuk kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas, kesepakatan kelas terlebih dahulu, di mana di sini anak-anak saya dari sticky note, kemudian anak-anak saya minta untuk memberikan apa yang perlu kita lakukan di dalam kelas ini anak-anak. Banyak sekali. Di antaranya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok-olok. Semuanya kita ambil. Kemudian kita pilih yang sesuai yang ada di kelas. Setelah dipilah-pilah, akhirnya keyakinan tersebut kita jadikan menjadi kalimat positif. Kemudian kita sepakati keyakinan tersebut dan kemudian diterapkan di kelas 4 ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan
karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid untuk bertanggung jawab dan memiliki tujuan serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Yang kedua, membantu murid untuk mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah membantu murid untuk berpikir kritis sehingga dapat mencari solusi atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya di sini ada video yang dibuat dalam penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, langsung videonya saja dulu, Bu Siti. Baik, di sini ada videonya. Untuk slide sebelumnya, Siti. Nah, itu tadi adalah tahapan dari segitiga restitusi. Di situ ada Cika, sering datang terlambat. Nah, kita akan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas untuk mendorong siswa bahwa tindakannya itu salah. Contoh kalimatnya adalah tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti punya kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, yang penting kita bisa menyelesaikannya. Itu adalah pada tahap menstabilkan identitas. Untuk selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Kita tanya, kenapa kamu kok terlambat? Alasannya apa? Kita tanya terlebih dahulu. Itu adalah proses dari validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan yang telah kita tetapkan di kelas atau di sekolah. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contohnya, kalimatnya, apakah nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Keyakinan apa saja? Nah, itu kita ingatkan kembali. Kemudian setelah melakukan segitiga restitusi ini, kemudian kita arahkan anak-anak untuk mencari solusinya. Caranya tidak terlambat bagaimana? Coba kamu pikirkan. Nah, dari situ pasti anak-anak bisa berpikir kritis. Oh, caranya tidak terlambat, tidur lebih awal, kemudian bangunnya lebih pagi, menyalakan alarm.
bisa seperti itu. Nah, itu tadi adalah segitiga restitusi dengan tujuan agar murid-murid bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Terima kasih untuk diseminasi hari ini, semoga menginspirasi dan menjadikan kita lebih baik lagi. Saya akhiri, bila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida yang sudah melakukan diseminasi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Menarik dan membuatan? Menarik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ida. Dari awal materi yang sudah diberikan tadi dimulai dari disiplin positif yang berasal karena pengaruh eksternal dan internal itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Apa tadi kebutuhannya? Bertahan hidup, kasih sayang, pokoknya 5 memang ya. Kesenangan. Setelah itu 5 posisi kontrol guru. Selama ini saya sendiri mengakui Bu Yeni sering melakukan sebagai yang satu penghukum. Ya. Posisi sebagai manajer itu jarang sekali saya lakukan. Manajer itu kan kita harus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa itu menyadari kesalahan dari dirinya sendiri. Jadi ada rasa nyulek nih istilahnya. Bocah iso sadar diri. Yang terakhir keyakinan kelas. Sepertinya Bapak Ibu guru sudah melakukan semuanya ya. Nah, itu saja ulasan dari materi yang sudah diberikan oleh Bu Siti Rosida. Mungkin Bu Yani Purwati sebagai Kepala PTS Negeri Pagerwojo 1 akan memberikan penguatan materi. Dipersilakan Bu Yani. Terima kasih Bu Siti. Saya cukup duduk di sini, J. Mohon maaf, J. Yang pertama apresiasi buat Bu Siti Rosida di dalam menyampaikan materi tentang budaya positif atau istilahnya diseminasi luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Siti Rosida ini benar-benar diimplementasikan oleh Bu Siti Rosida dan tentunya nanti diikuti oleh teman-teman guru yang lain. Itu materi diseminasi untuk pagi ini, siang ini ya Bapak Ibu, mohon maaf. Sebelum acara ini kita akhiri supaya dapat memberikan kita manfaat. Es breaking sih. Udah es breaking. Belum sih ini Bu pakarnya, belum es breaking. Oke. Breaking sebelum menutup diseminasi kita pada hari ini. Tepuk 1, H. Tepuk 2, tepuk 3. Ayo diulangi lagi. Sudah? Konsentrasi. Tepuk 1. Dua tiganya berdua itu susu saking semangatnya. Ulangi lagi ya. Siap. Fokus. Walaupun belum makan, fokus. Tepuk 1. Bu. Tepuk 2. H. Tepuk 3. Bu. Mesti dia fokus ini. Nah sekarang ke acara penutup supaya apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat tidak hanya pada kita sendiri tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Kepada Pak Husnul Khair dipersilakan. Sebelum acara penutup kita lakukan, Bapak Ibu, jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata sebagai pembawa acara hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa dengan harapan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Rosidah dapat kita amalkan dalam mendidik dan mendampingi anak-anak semuanya. Wa fi syafaatir Rasulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa ala bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'i awali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indana darajat wa tubaghirna bi rasulillah min jami'i hadati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.